Inilah pameran yang unik dan menarik. Sebuah eksibisi tunggal yang berangkat dari kolaborasi duo Dwi Putro. Yang dipamerkan adalah kurasi karya Pak Wi yang berpadu dengan ide kreatif Nawatunggal. Lain dari itu, Pak Wi adalah seorang pengidap skizofrenia residual yang menyalurkan kreativitasnya lewat goresan warna di atas kanvas. Proses kreatif Pak Wi dapat digolongkan sebagai the outsider art atau seni liar karena dikerjakan oleh kalangan dari luar komunitas yang lazim menekuni seni. Karya jenis ini kadang juga disebut art brut atau seni karya penyandang gangguan mental. Jadi, everyone is an artist. Semua orang pada dasarnya adalah seniman. Begitu juga Pak Wi, yang dengan segala situasinya menunjukkan keliaran imajinasinya dan membuka kesadaran berempati kita bahwa seorang seniman dapat hadir dari latar belakang apa saja. Artinya bagi kami Betara Budaya, seni itu adalah ruang yang terbuka, siapapun bisa masuk. Apakah dia itu orang dengan masalah kejiwaan, orang yang tidak punya masalah kejiwaan, atau orang yang sebetulnya punya masalah kejiwaan tapi tidak sadar bahwa dia bermasalah. Semuanya boleh masuk di sini. Dan ini juga menegaskan statement terkenal ya dari Joseph Beuys, seniman dari Jerman, bahwa everyone is an artist. Semua orang pada dasarnya memiliki naluri untuk berkarya kreatif. Terima kasih sudah menghadirkan seni yang luar biasa pada malam hari ini, tentu dikuratori oleh Mas Hilmi Faik. Terima kasih Mas. Dan tadi acara talk show yang menarik dipandu Mas Gesit dan juga Mas Ilham Koiri, Mbak Dinar, Mbak Ika, dan teman-teman Betara Budaya. Dalam konteks trilogi kenyamanan tadi, dia menemukan kenyamanan yang pertama. Lalu ini kalau kita serap lagi, sebenarnya ini semacam fosfor yang kalau kena cahaya dia bersinar. Inilah yang ingin ditangkap oleh Pak Wi. Untuk pendapat pameran ini benar-benar bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang memang suka khususnya di karya seni lukis ya, termasuk saya gitu. Dan untuk harapannya bisa lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang bisa mengembangkan dirinya, terutama yang suka di seni, khususnya di seni lukis ini. Pesan di balik pameran trilogi kenyamanan ini oleh Dwi Tunggal. Dwi Tunggal itu singkatan dari Dwi Putro dan Nawatunggal. Jadi ini sebuah praktik kerja kolaborasi berdua antara saya dan kakak saya Pak Wi. Pak Wi itu mengalami gangguan mental dan gangguan tunarungu serta wicara sejak masa remaja dia. Kemudian di tahun 2000-an saya memulai mendampingin Pak Wi untuk melukis.
Sebelumnya Pak Wi suka sekali berjalan-jalan, naik sepeda kemana tujuan yang nggak tentu gitu. Nah setelah 22 tahun yang lalu sampai sekarang banyak sekali lukisan yang dia bikin. Nah trilogi, kenapa trilogi? Karena ada 3 fase, ada 3 urutan. Ya, fase pertama tentu kenyamanan secara personal Pak Wi. Pak Wi merasa nyaman, kemudian menginjak fase kedua, kenyamanan pada orang-orang yang terdekat. Seperti saya, orang terdekat, ya bisa merasakan nyaman dengan karya-karya dia. Setelah fase kenyamanan keluarga atau orang terdekat itu tercapai, menginjak ke fase kenyamanan yang ketiga, yang terakhir, yaitu nyaman untuk semua orang yang ada di sekeliling dia, nyaman bagi masyarakat secara luas. Nah ini sebetulnya sangat sederhana dan berlaku secara universal. Mungkin nyaman trilogi pertama untuk diri sendiri kita sebut me time, ya, bagaimana meluangkan waktu untuk diri kita sendiri dan sebagainya, kayak gitu tuh. Nah ternyata itu penting untuk memberi kenyamanan di fase berikutnya, fase kedua, fase ketiga. Nah fase pertama Pak Wi ini ya memang melukis senyaman dia, melukis sesuka hati dia, seperti membuat lukisan yang kecil-kecil yang ditempel di tembok itu. Tadi ada yang bertanya ini lukisan atau printing gitu ya. Saya menyampaikan bahwa ini lukisan. Ketika Pak Wi itu di rumah, katakanlah tidak ada pekerjaan atau apa gitu ya, ya dia melukis yang kecil-kecil, jumlahnya banyak sekali. Kalau ada kanvas besar, dia melukis kanvas besar. Begitu kegiatan sehari-hari Pak Wi. Jadi tidak ada henti untuk melukis terus-menerus gitu. Ya, Dwi Putrojati atau biasa dipanggil Pak Wi, 59 tahun, adalah seorang yang memiliki gangguan kejiwaan, yaitu skizofrenia. Dia termasuk dalam kategori skizofrenia residual, di mana dia masih memiliki sisa-sisa kenangan tentang masa lalu yang bisa muncul kembali. Pada awalnya, Pak Wi ini cukup memiliki gejala yang agak parah. Dia bahkan bisa jalan-jalan di daerah Yogyakarta di mana dia tinggal, memungut puntung-puntung rokok dan kemudian keluyuran kemana-mana. Situasi ini tentu saja membuat keluarganya sedih. Salah satu adiknya namanya Nawatunggal yang kebetulan adalah seorang wartawan di Kompas, kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar. Bagaimana Pak Wi ini bisa menjadi punya kehidupan yang lebih baik. Suatu ketika dia menemukan ternyata Pak Wi cukup menikmati ketika menggambar dinding-dinding di rumah tangga dengan arang. Maka kemudian Mas Nawa memfasilitasi Pak Wi untuk menggambar dengan serius. Dia belikan kertas, kanvas, dia siapkan pensil, arang, cat, dan lain sebagainya. Dan ternyata Pak Wi ini betul-betul mendapatkan kesenangan, kegemaran, dan kenyamanan ketika dia melukis. Ketika dia melukis, dia betul-betul fokus, tidak terganggu apapun, dan dia sangat produktif. Dalam sehari dia bisa membuat 5 lukisan, bahkan 10 lukisan, dan dia tidak terganggu sama sekali dengan hal-hal yang lain. Jadi dia betul-betul melukis. Dan dari kegemaran ini maka Pak Wi melahirkan banyak sekali lukisan dengan tema yang bermacam-macam. Dan hari ini kita menyaksikan pameran di Bentara Budaya yang menampilkan Pak Wi yang berkolaborasi dengan adiknya Mas Nawatunggal dalam pameran yang bertajuk Trilogi Kenyamanan. Tentu saja ini pameran yang unik. Pertama, pelukisnya, senimannya adalah Pak Wi, orang dengan skizofrenia, yang menjadikan lukisan sebagai jalan keluar untuk membuat hidup dia lebih bermakna, menemukan ketenangan, dan sekaligus juga menjadi terapi dari gangguan mentalnya. Yang kedua, pameran ini tidak saja menampilkan bagaimana dia melukis, Pak Wi juga bahkan tampil dengan aksi melukis, dengan menjadikan para pengunjung sebagai objek lukisannya, dan dia santai-santai saja untuk bisa dilihat para pengunjung ketika dia melukis. Jadi pengunjung mendapatkan pengalaman untuk menonton bagaimana Pak Wi melukis. Kemudian yang ketiga,
Tidak hanya lukisan, di dalam pameran ini juga ada karya yang menarik, yaitu di ruang gelap, di mana karya-karya itu dibuat dari cat yang menyala ketika dalam keadaan gelap yang tertimpa sinar ultraviolet. Biasa disebut sebagai cat fosfor ya. Dan ketika kita masuk dalam ruang gelap, lampu dimatikan, hanya ada sinar ultraviolet, maka lukisan-lukisan yang dibuat Pak Wi itu akan muncul dengan cahaya yang sangat terang, sehingga memicu suasana yang lebih sublim, suasana yang lebih kontemplatif. Apalagi objek yang dilukis dalam ruang gelap itu adalah Candi Borobudur. Ada stupa, ada patung, ada catatan-catatan yang hanya Pak Wi sendiri yang tahu apa isinya. Dan selain itu, yang menarik dari pameran ini adalah Pak Wi juga membawa lukisan-lukisan yang lama yang dibuat beberapa tahun sebelumnya, sehingga pameran ini juga sekaligus semi retrospektif. Kita bisa menemukan jejak-jejak bagaimana Pak Wi mulai berproses melukis menjadi seperti sekarang, dan kemudian bereksperimen dengan ruang gelap yang memantulkan karya seninya dari cat fosfor. Demikian, sehingga Bentara Budaya sangat senang, bergembira untuk memanggungkan Pak Wi, dan ini sekaligus juga menjadi bagian dari upaya kita untuk menunjukkan kepada publik secara lebih luas bahwa proses kreatif dalam berkesenian itu bukanlah monopoli orang-orang dalam tanda kutip yang normal ya. Bahkan orang-orang dengan gangguan mental, gangguan kejiwaan juga bisa masuk, berkreasi, dan mendapatkan tempat untuk dipajang di Bentara Budaya. Demikian, terima kasih.